Jangan kemudian terpengaruh sama seseorang yang kemudian menganggap bahwasannya orang yang mendatangi kuburan-kuburan kemudian berarti menyembah kubur. Itu ya dia harus paham sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Pada kali ini kita akan mengkaji dengan tema at-ta'zim bainal ibadah wal adab. Pengagungan di antara ibadah dan adab. Pengagungan di antara ibadah dan adab ini yang dimaksud ada sebuah pengagungan yang pengagungan ini dalam rangka ibadah dan ada sebuah pengagungan yang dalam rangka adab, etika atau akhlak. Tidak bisa disebut sebagai ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang yang kemudian salah di dalam memahami ini, maka dia ya bisa jatuh di dalam kekufuran. Tapi orang yang tidak bisa memahami ini, ya juga bisa memvonis orang lain dengan kufur. Jadi ini memang pelakunya harus paham, kemudian orang yang menyaksikan juga harus paham. Karena ada al-maqam bainal khaliq wal makhluk, ada kedudukan di antara khaliq dan makhluk. Bagaimana kita memperlakukan makhluk dan bagaimana sikap kita terhadap khaliq. Kalau kepada khaliq atau pencipta, maka kita beribadah kepadanya, sujud kepadanya, menyembahnya. Kalau kepada makhluk, ya maka kita beradab kepadanya. Nah, kedua hal ini kadang bentuknya sama, kadang, tapi maksudnya beda. Bentuknya sama, tapi maksudnya beda. Kalau ada orang kemudian menundukkan pandangannya atau membungkukkan tubuhnya, tergantung membungkukkan tubuhnya ke siapa. Kalau dia membungkukkan tubuhnya kepada Khaliq atau kepada Allah, berarti dia menyembah Allah. Tapi kalau dia membungkukkan tubuh itu di hadapan orang tua, di hadapan orang soleh, maka itu bukan berarti menyembah orang tua, juga bukan berarti menyembah orang soleh, bukan. Tetapi adab, beretika atau berakhlak pada orang soleh. Maka penting ini. Jadi yang dimaksud dengan ta'zim ini kita harus paham. Yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqati ta'zim wa haqiqatil ibadah. Kebanyakan orang keliru di dalam memahami hakikat pengagungan dan hakikat ibadah. Fa yakhlaquna bainahuma khalatan bayinan, maka mereka yang salah paham ini, yang keliru ini, mencampur aduk di antara keduanya dengan campur aduk yang nyata. Wa ya'tabiruna anna ayya naw'in min anwa'i ta'zim huwa ibadatul mu'azzam. Dan mereka menganggap bahwasannya bentuk apapun dari segala bentuk ta'zim, pengagungan, itu berarti menyembah kepada yang diagungkan. Ini letak kesalahannya. Bentuk apapun dari sebuah bentuk pengagungan itu dianggap menyembah kepada yang diagungkan. Al-qiyam wa takbirul yad wa ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam
bi sayyidina wa maulana wal wuquf amamahu fi ziyarah bi adab wa waqar khudu' kullu dzalika ghuluwun indahum yuaddi ila ibadah li ghairillahi ta'ala. Berdiri mencium tangan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berada di depan kuburannya berziarah, kemudian dengan tubuh yang tenang beriktikaf, kemudian khudu', sopan. Menurut mereka semua itu adalah melampaui batas yang bisa mengakibatkan menyembah kepada selain Allah. Jadi menurut orang yang keliru-keliru ini, orang yang keliru-keliru ini ya itu tadi hebatnya Buya tidak menyebutkan jenis kelompoknya, tetapi banyak orang yang keliru memahami. Kalau ada orang di depan Rasulullah kemudian nunduk-nunduk, kemudian berlaku khudu', itu berarti dianggap menyembah selain Allah. Wa hadza fil haqiqah jahlun. Dan pandangan seperti ini hakikatnya adalah kebodohan. Wa ta'annutun, dan mempersulit. La yardahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa takalluf ta'bahu ruhus syariah islamiyah, dan takalluf itu memaksakan diri yang tidak disukai di dalam ruh syariat Islam. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Hal yang seperti ini banyak sekali orang yang salah paham dan keliru. Maka kita harus kembali kepada bagaimana sebenarnya tuntunan syariat. Jangan kemudian kita hanya terpengaruh dengan seseorang yang menganggap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian memvonis orang lain yang mengagungkan si fulan makhluk itu dianggap beribadah kepada makhluk. Jangan kemudian terpengaruh sama seseorang yang kemudian menganggap bahwasannya orang yang mendatangi kuburan kemudian berarti menyembah kubur. Itu ya dia harus paham sebenarnya apa itu ibadah dan apa itu ta'zim, atau apa itu ibadah dan apa itu adab.